Episode 52 dan 53. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Bandung, akhirnya mereka sampai di kediaman Angga di Jakarta. Mereka sampai rumah Angga disambut oleh hujan lebat yang sedang mengguyur ibu kota. Di rumah Angga, ternyata sudah ada Biminah yang siap menyambut kedatangan tuan dan nyonyanya. Assalamualaikum, ucap Angga dan Selvia sedangkan Safira sudah tidur lelap di gendongan Angga. Waalaikumsalam tuan, nyonya, dan nona kecil, selamat datang, jawab Biminah. Biminah pamit langsung membantu membawa barang-barang dari mobil. Terima kasih, Bi, ucap Angga dan Selvia. Angga langsung membawa Safira ke kamarnya diikuti Selvia berjalan di belakangnya. Setelah menidurkan Safira, Angga mendudukkan tubuhnya yang lelah di sofa kamar Safira. Sedangkan Selvia langsung menggantikan baju tidur untuk Safira agar nyaman tidurnya. Setelah melihat Selvia selesai menggantikan baju Safira, Angga langsung mengajak Selvia ke kamarnya di lantai bawah. Ayo Via, kita ke kamar, ajak Angga pada Selvia. Kemana mas? Aku ingin tidur dengan Safira saja, jawab Selvia bingung atas ajakan Angga. Selvia berniat ingin tidur menemani Safira saja, karena Selvia masih datang bulan, jadi Selvia merasa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi melihat Angga yang selalu menatap Selvia gemas, Angga sesekali menatap Selvia seperti menatap mangsa yang sedang kelaparan. Mengingat semenjak di mobil tadi, Angga sudah membisikkan kata-kata sensual yang membuatnya Selvia merinding mendengarnya. Apalagi malam ini kota Jakarta tengah diguyur hujan lebat, pasti membuat siapapun butuh kehangatan, apalagi kalau suami istri pada umumnya paling suka untuk saling menghangatkan dalam kondisi seperti ini. Apa kamu lupa Via, kamu sekarang sudah jadi nyonya Angga Dirgantara, tanya Angga mendekati Selvia. Tidaklah mas, Via tidak mungkin lupa, tapi kan Via masih datang bulan mas. Jadi Via pikir mau tidur bersama Safira saja, ucap Selvia pelan, membuat Angga menatapnya gemas. Astagfirullah Via, kenapa sampai segitunya? Saya hanya ingin ditemani tidur sama kamu saja, saya gak akan minta lebih. Kamu jangan takut saya juga mengerti kalau dalam agama tidak diperbolehkan, ucap Angga jelas. Lia mas, tapi gimana Vira kasihan tidur sendiri, ucap Selvia bertanya. Dia sudah terbiasa tidur sendiri, jadi tenang saja, jawab Angga. Tapi mas, gimana kalau Safira mencariku, tanya Selvia lagi. Sudah tidak akan Via, Safira sudah diberi pemahaman oleh Mami dan Anggita, nanti Safira akan mengerti, jawab Angga. Selvia tak bisa menolak, mengingat Selvia sekarang sudah sah menjadi istri Angga. Mereka keluar dari kamar Safira menuju kamar utama milik Angga, yang berada di lantai bawah. Saat mereka masuk ke kamar, Angga dan Selvia dibuat bengong dengan dekorasi di kamar Angga, yang lagi dihias sedemikian rupa dengan hiasan bunga mawar bertebaran di mana-mana. Ditambah juga lilin-lilin aromaterapi mengelilingi di sekitaran tempat tidur king size milik Angga. Mas, ucap Selvia yang kaget menutup mulutnya yang terbuka. Selvia mempertanyakan dekorasi kamar pada Angga. Saya gak tahu Via, ini pasti kerjaan Anggita, jawab Angga yang tahu tatapan Selvia mempertanyakannya. Tak lama terdengar dering notif pesan di ponsel Angga dan Selvia ternyata sama-sama menerima pesan dari Anggita. Semoga kalian suka, dengan dekorasi kamar pengantinnya. Gita kasihan sama Kak Angga dan Kak Via. Karena malam pertamanya di hotel terganggu oleh Safira, makanya Papi dan Mami menyuruh aku mendekorasi kamar Kak Angga. Dan tidak lupa ada pesan dari Mami sama Papi, yakni segera hadirkan calon adik untuk Safira. Angga dan Selvia saling menatap, Anggita tidak tahu saja kalau Selvia sedang datang bulan, dan tak tahu Angga dan Selvia belum melakukan malam pertama mereka. Kalau tahu pasti Anggita sudah habis menertawakan Angga. Selvia dan Angga memasuki kamar dengan saling terdiam. Selvia yang lelah langsung duduk di tempat tidur karena tidak ada sofa di sana, padahal yang biasanya ada jadi tidak ada.
Sylvia diam menatap miris, melihat hiasan kamar yang indah yang sudah dipersiapkan untuk Sylvia dan Angga memadu kasih, tapi apa mau dikata Sylvia yang kini sedang halangan tak bisa melayani Angga. Sedangkan Angga yang memilih pergi, langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Angga juga memilih diam. Dikala Angga menatap Sylvia yang kini sedang duduk di atas tempat tidur. Sylvia duduk menunduk di tempat tidur, yang sudah dihiasi sedemikian rupa indahnya, dan didukung hujan lebat di luar sana. Setelah 15 menit, Angga keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk saja di pinggangnya. Angga langsung berjalan ke arah lemari mengambil kaos polos dan celana pendeknya. Angga langsung spontan membuang pandangannya ke arah lain saat Angga keluar WC. "Lisyah Mas Angga, bukannya dipakai di kamar mandi saja bajunya," ucap Sylvia sambil menutup matanya. "Kamu kenapa sih Via, kita itu sudah sah, jadi tak masalah saya melakukan ini di depan kamu." Setelah selesai memakai baju, Angga terus mendekat ke arah Sylvia. Angga ikut duduk di tempat tidur yang penuh dengan bunga-bunga mawar di atasnya. "Tapi Mas, aku itu belum terbiasa," ucap Sylvia pelan, karena canggung Angga mendekatinya. "Tak apa Via, nanti juga lama-kelamaan kamu akan terbiasa, apalagi kalau kamu sudah merasakannya," jawab Angga sensual di dekat telinga Sylvia. Sylvia yang langsung pergi ke kamar mandi. Sylvia tak mau terus di dekat Angga yang terus saja menggodanya. Setelah 20 menit di kamar mandi, Sylvia keluar dari kamar mandi, dengan hanya menggunakan handuk saja. Sylvia lupa untuk membawa baju terlebih dahulu karena tadi buru-buru ke kamar mandi. "Nyebelin, gara-gara Mas Angga, aku jadi lupa membawa baju ganti ke kamar mandi," gerutu Sylvia dalam hati. Angga langsung memalingkan wajahnya, saat Sylvia keluar dari kamar mandi yang hanya menggunakan handuk saja. Angga memilih memejamkan matanya. Mengingat Sylvia yang masih datang bulan. Setelah selesai berpakaian, Sylvia langsung memakai pelembab malamnya dan berjalan mendekati tempat tidur. Di tempat tidur sudah ada Angga yang sudah lebih dulu merebahkan tubuhnya. Angga juga sudah membersihkan kelopak-kelopak bunga mawar yang tadi memenuhi tempat tidur king size kamarnya. Sylvia merebahkan tubuh lelahnya. Sylvia menatap langit-langit kamar Angga. Malam ini adalah malam pertama Sylvia yang tidur di rumah Angga sebagai istri Angga sekaligus Nyonya Angga Dirgantara di rumah mewah ini. Sylvia tak bisa memejamkan matanya. Sylvia masih tak percaya hidupnya yang dulu hidup susah, bekerja sebagai pelayan kafe dan tinggal di kosan sederhana, sekarang berubah menjelma hidup sebagai istri CEO Dirgantara Group. "Ya ampun, kok susah sekali mengantuk ya," batin Sylvia yang bolak-balik serba salah. Angga yang sebenarnya belum tidur, membuka matanya karena Sylvia sedari tadi selalu membolak-balikan posisi tidurnya. "Kenapa Via, belum bisa tidur?" tanya Angga menatap Sylvia. Ya Mas, mungkin karena tadi di mobil sempat tidur, jadi sekarang belum mengantuk," jawab Sylvia menatap ke arah lain, menghindar dari tatapan Angga. "Tidurlah Via, aku ada selalu di dekatmu. Jangan khawatir," ucap Angga mengecup pucuk kepala Sylvia, dan kembali memejamkan matanya yang sudah merasa lelah, karena tadi Angga tak tidur sama sekali waktu di mobil. Sylvia hanya mengangguk yang lama-kelamaan membuatnya tertidur juga.